Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian, ada video yang sangat memalukan dan juga berita yang sangat menyakitkan bagi para kaum pembenci, khususnya Said Gadu atau Said Didu dan juga Roy Suryo. Di mana ketika sedang melakukan aksi atas kasus pembangunan proyek ASN PIK 2, Said Didu dan masa aksi yang dibawanya justru dihadang dan diusir oleh masyarakat setempat. Ada apa sebenarnya? Tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya, kita simak berikut ini. Ini ya? Ya, acara saya itu, Dok. Pengacara teknis. Oke, kita putar balikan ya. Ini adalah pengacara Bapak Said Didu. Alhamdulillah kita putar balik. Baik-baik ya, sopan-sopan. Tetap kita jaga sopan santun. Itu yang kita kedepankan ya. Biar bagaimanapun kita tetap harus kondusif dan jangan sampai terprovokasi oleh apapun ya. Demo Said di BCS dihadang ratusan warga. Dihadang ratusan warga loh. Di sini ada Roy Suryo juga kayaknya, teman-teman. Dia sambil bawa baleho, jangan rampas tanah kami. Ibu saya tanah di sini apa di mana? Dia nggak mau jawab. Jadi gini Pak, kita sebagai masyarakat asli pribumi Desa Keramat Kecamatan Paku Haji, ini sangat dirugikan Pak. Karena ini sudah membuat kegaduhan Pak. Sementara masyarakat Desa Keramat Paku Haji, Kalibaru, Sukawali itu sementara tidak ada yang menjadi korban. Kok ini orang luar daerah demo di sini? Kenapa nggak ke DPR atau ke pemerintah? Kalau memang ada penolakan atau segala macam. Tapi jangan adu domba kami bawa isu sara, ras. Ini nggak benar. Kita sebagai tokoh pemuda di sini merasa keberatan. Desa kita itu dijadikan tempat orasi, demo. Apalagi mereka menggunakan fasilitas masjid yang pada waktu itu rencananya mau di masjid Al-Argiban kalau nggak salah. Ini kita keberatan Pak. Di sini kita hadir menghadang masa aksi itu tujuannya untuk kondusivitas. Di sini kita tidak membela Gus Dayu, tapi kita lebih mementingkan keamanan. Pecah belah. Kalau sampai masyarakatnya pecah belah, siapa yang rugi? Hanya karena orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Said Didu adalah aktor di balik semua ini. Teman-teman semua di sini dianggap premanisme. Apakah teman-teman preman? Apakah teman-teman warga pendatang? Semuanya warga pribumi Pak. Melainkan mereka yang datang ke sini itu pendatang semua. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Kronjo. Sementara objek PSN dan PIK 2 itu adanya di Desa Kuala. Di Banten ya kan. Terus yang jadi masalah itu apa? Dampak untuk mereka itu apa? Kan ini yang patut kita pertanyakan. Mungkin menurut saya agenda hari ini tuh kita lebih mengedepankan keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah Kecamatan Paku Haji, Desa Keramat, Pohon, Kalibaru, dan sebagainya. Saya tidak memang pengacau. Ketika ada ibu-ibu orasi, saya tanya, dia sambil bawa baleho, jangan rampas tanah kami. Saya tanya, ibu dari mana? Saya dari Jakarta. Ibu punya tanah di sini apa di mana? Dia nggak mau jawab. Kalau memang ibu punya tanah di sini, berarti dirampas. Ayo mana buktinya, tanahnya yang mana? Benar nggak Pak? Kita butuh fakta, bukan narasi-narasi yang memojokkan PIK 2. Kita sangat beruntung Pak. Desa kita dulu sangat tertinggal. Sumber daya manusianya sangat tertinggal. Ketika desa kita ini dimasuki investor, artinya di sini kita tercipta lapangan pekerjaan Pak, buat masyarakat setempat. Dan perlu kita garis bawah. Di sini banyak narasi bahwa PT Agung Sedayu membeli tanah. Itu saya luruskan. Saya tidak punya kepentingan dengan Agung Sedayu, saya pun tidak punya kepentingan dengan Said Didu. Bukan dibeli Pak, melainkan diberikan uang kerohiman. Itu pun bukan tanah milik Pak, melainkan tanah perhutani yang dikelola oleh pihak swasta untuk dijadikan
tempat wisata religius, kebun binatang, dan ada sarana olahraga dan masjid agung. Apa itu salah? Sejauh ini menurut saya pemerintah era Jokowi upayanya sangat bagus, Pak. Kenapa proyek ini dikerjakan dengan swasta? Mungkin kalau proyek ini dikerjakan oleh pemerintah, kita bisa lihatlah oknum-oknum pejabat kita pasti akan mangkrak, Pak. Dengan anggaran 41 T, mungkin di bawah itu bisa ditolak, di bawah itu banyak sunat menyunat. Makanya saya lebih senang, Pak, proyek PSN ini diserahkan ke swasta. Artinya tidak ada oknum-oknum celah untuk korupsi di situ, Pak. Kita lebih setuju. Betul nggak, teman-teman? Jadi agenda hari ini tuh kita mohon kepada teman-teman, kita jangan mau terprovokasi, kita jangan mau terpecah belah oleh orang-orang yang punya kepentingan pribadi. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dijolimi, tidak ada yang bawa tanahnya. Jangan bawa-bawa nama rakyat. Jangan bawa nama rakyat, ya kan? Segera viral rekam jejak Said Gaduh. Ini hasil investigasi kami. Bongkar. Memiliki banyak rekam jejak busuk Said Didu dengan sengaja menggunakan fitnah sebagai alat untuk menekan banyak pihak. Seperti provokasi terhadap PIK 2, Said Didu menuduh pengembang membeli tanah dengan seharga 50.000 per meter. Namun, faktanya, pada tahun 90-an, Said Didu sendiri membeli tanah 10 hektar di Pegadangan Ilir Kronjo dengan harga 2.000 perak per meter. Tidak berhenti di situ, Said Didu juga menuduh PIK 2 merampas tanah warga. Tapi ironisnya, tahun 1995 justru Said Didu dengan tega terbukti memanfaatkan mafia tanah dalam kasus dengan Daeng Bado demi memperkaya diri. Bagaimana mungkin dia bisa mengerjai tukang beca ya? Daeng Bado itu tukang beca. Lalu, dia berkoar soal dugaan korupsi di PSN PIK 2. Justru, Said Didu diduga kuat terkait dugaan korupsi. Pasalnya, Said Didu pernah dilaporkan ke KPK oleh Presiden Gus Dur. Hal ini dikaitkan dengan dirinya tidak pernah melaporkan harta kekayaannya kepada LHKPN selama menjadi pejabat. Begitu kan? Udah sekarang yang mau ikut demo-demo di belakang dia, pulang sekarang. Ya, jangan mau dikadalin. Pak Kris Budiarjo, bagaimana melihat proyek PSN di PIK 2 yang dianggap Said Didu itu menyengsarakan rakyat? Rakyat yang mana yang disengsarakan? Warga sekitar kabarnya merasa dizolimin lah gitu dengan ada proyek itu. Gimana Pak menanggapi? Bener ya, gak? Menurut versi siapa? Dan Said Didu ya yang paling... Said Didu. Ya mungkin Said Didu nggak kebagian, kita nggak tahu. Tetapi apakah rakyat di situ kalau memang tidak terzolimi terus yang mana? Apakah ada yang dirampas barangnya? Kan gitu. Kita kan belum tahu. Sepanjang yang saya tahu sampai hari ini belum ada berita tuntutan dari warga setempat yang merasa dirugikan. Apakah ada? Kalau ada orang yang lapor ke Said Didu itu siapa? Anggota dewan bukan? LSM bukan? LSM perorangan maksudnya? Iya kan? Bisa. Tetapi apakah Said Didu ngomong itu salah? Enggak juga. Hak Said Didu. Ini warga bangsa Indonesia sangat demokratis. Yang tidak diakui oleh, yang sering tidak diakui oleh Said Didu, bangsa ini demokratis. Tapi bangsa ini sangat terbuka, sangat demokratis. Sehingga Said Didu gak diapa-apain. Boleh ngomong apa saja. Gitu loh. Nah, kalau kemudian ada yang tersiung melaporkan ya juga boleh. Bukan tidak. Karena kita juga negara hukum. Jadi kalau menurut saya, kalau PSN bermasalah, ya dibenarkan di mana masalahnya. Kalau tidak sesuai dengan tata uang misalnya, ya dibetuli. Yang mana yang nggak benar. Kan itu. Tetapi penetapan PSN itu pasti sudah melakukan melalui kajian. PSN itu kan bukan berarti menghalalkan semua cara, membolehkan banyak hal. Kalau ada aturan-aturan lain yang dimaksud PSN apa sih sebenarnya? Proyek strategis nasional sesuai dengan proposal yang diajukan. Yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang tentu tidak usah dilakukan, kan begitu. Jadi proyek strategis nasional itu pusat
sebuah proyek yang dianggap strategis secara nasional sehingga perlu dibantu. Dan dunia usaha itu memang harus dibantu. Karena bagaimanapun, tanpa pengusaha di dunia manapun, negara manapun tidak ada kesejahteraan. Tidak ada kesejahteraan. Jadi di samping ada pemerintahan, harus ada dunia usaha yang maju. Itu suatu bangsa. Di seluruh dunia sama. Wah, orang buat Amerika itu kan pengusahanya banyak, pengusaha banyak, itu akhirnya membayar pajak juga. Kalau pajak hanya dari karyawan, ya mohon maaf, berapa banyak sih duit yang didapat dari karyawan? Negara ini sebagian besar itu dibiayai oleh para pengusaha melalui pajak usaha dan pajak karyawannya juga, gitu loh. Tanpa dunia usaha kan nggak ada karyawan, tanpa pengusaha nggak ada karyawan. Jadi saya selalu menilai bahwa pengusaha di Indonesia seringkali dimusuhi. Aneh, aneh. Di satu sisi pajak dibutuhkan dari dunia usaha, di satu sisi dimusuhi, kan aneh. Jadi saya belum tahu persis apa masalahnya sebenarnya dengan kasus di PIK itu. Tapi kalau ada masyarakat yang merasa terzolimi, demokratis kok. Saya gitu yang nggak ada hubungannya aja boleh ngomong, nggak dilarang, bener nggak? Iya. Ngomong apa aja loh, saya gitu boleh. Sampai doer mulutnya boleh, nggak ada yang larang. Saya nggak pernah marah. Kalau saya bisa marah, apa sih takutnya minta hidup kan gitu? Tapi kan nggak ada kepentingan saya, buat apa saya marah? Jadi kalau kita hanya kritik, itu boleh bagus. Saya gitu mungkin menyampaikan kebenaran bagus, tetapi kalau memfitnah itu ya nggak boleh. Ya boleh. Kalau dia punya Tuhan, kita kan nggak tahu juga rasa punya atau tidak setiap orang kan. Orang punya agama itu pasti. Kalau punya Tuhan kan walau-walau. Artinya bahwa orang yang bertuhan pasti tidak memfitnah. Gibah aja nggak boleh, apa difitnah. Terkait dengan laporan saya kita harus hormat. Itu hak demokratis, hak seseorang untuk menyampaikan pendapat. Itulah hebatnya Indonesia. Pak Den, MUI sendiri bilang pemerintah harus mengambil tindakan nih karena proyek ini membawa kemudaratan. Salah satunya juga nggak terdengar kumandang azan di sana. Gimana tuh Pak Den? Kumandangkan aja boleh kok. MUI Pak Den loh ya? Nah iya, MUI boleh ada tiap waktu di sana. Emang ada larangan MUI dilarang aja? Nggak ada. Tapi MUI sendiri bilang di sana nggak ada kumandang azan, nggak pernah terdengar. Nah, saya juga nggak tahu kalau itu. Oh, iya. Beda. Ada masjidnya apa tidak? Iya kan? Iya. Nah, kalau nggak ada, siapa yang ada? Kan gitu. Nah, yang bangun masjid itu siapa? Tanggung jawab siapa bangun masjid? Itu pertanyaan. Yang bertanggung jawab bangun masjid itu umat Islam atau umat lain? Kecuali ditinjau kembali apabila ada pelarangan azan di situ. Kalau nggak ada nggak masalah. Kan gitu kan. Jadi soal ada kumandang azan atau tidak ada kumandang azan, wilayah mana? Kan begitu salahnya. Jadi janganlah kita membuat karena tidak ada bukan berarti karena dilarang, enggak juga. Ya difasilitasi dong. Apa sih saya MUI bikin masjid di sana? Nggak ada. Aku yakin tidak ada larangan membangun masjid di PIK. Wow, ternyata Said Didu membayar pengangguran mahasiswa dan barisan sakit hati atas kekalahan yang dialami saat Pilpres 2024 kemarin. Dan beberapa borok ataupun kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh Said Didu ternyata terbongkar, terungkap siapa sebenarnya Said Didu dan apa yang mendasari sehingga dia memimpin terkait tentang penolakan pembangunan proyek ASN PIK 2 yang ada di Kabupaten Banten. Jadi saya kira demikian konten kita kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.